Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mengerjakan kedamaian dalam hidup umat-umatnya. Saudara, berbicara tentang kedamaian, setiap kita pasti merindukan kedamaian di dalam hidup kita. Kenapa orang bekerja keras? Kenapa orang berkarir? Kenapa orang mengejar sesuatu? Mengejar materi, kesuksesan, keberhasilan, dan sebagainya. Sebenarnya ujung-ujung dari semuanya itu adalah kerinduan akan ketenangan dan kedamaian. Tapi yang menjadi masalahnya adalah bahwa banyak kali orang mencapai apa yang dia kejar, tetapi apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai. Dia mengejar materi dan memperoleh materi dengan tujuan mendapat ketenangan, kedamaian, tetapi kedamaian tidak dia dapatkan. Dia mengejar keberhasilan, kesuksesan demi mendapatkan ketenangan dan kedamaian, tetapi kedamaian tidak didapatkan. Seberapa sering kita mendengar orang-orang terkenal, orang sukses, orang-orang yang berhasil, tetapi hidup mereka akhirnya berakhir mati karena makan obat tenang terlalu banyak, overdosis. Kok bisa? Segala sesuatu ada, berkelimpahan. Artis-artis terkenal, internasional, banyak mati di hotel. Kenapa? Karena terlalu banyak makan obat penenang. Segala sesuatu ada, ketenaran ada, nama ada, kesuksesan ada, materi ada, sebagainya dan sebagainya. Tapi kok matinya karena overdosis obat tenang, obat penenang? Karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kedamaian. Hari ini pun saya percaya setiap kita merindukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kedamaian, supaya kita mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Siapkan hati saudara, gunakan waktu ini saudara untuk merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kerinduan saya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini, saudara mengalami ketenangan, kedamaian dalam hidup saudara. Dan saya rindu saudara akan bersaksi bagaimana Tuhan mengerjakan kedamaian dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini, dan saudara mengalami kedamaian Tuhan kerjakan, ketenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saksikan, tuliskan di kolom komentar video ini saudara, untuk menjadi kesaksian menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kedamaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Kolose pasal yang ketiga ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, hal yang ditegaskan di dalam ayat ini adalah bahwa Tuhan merindukan, firman Allah menegaskan bahwa hendaklah murid-muridnya, umat-umatnya, jemaat-jemaat Tuhan mengalami damai sejahtera Kristus memerintah di hatinya. Damai sejahtera Kristus memenuhi hatinya. Dan dikatakan karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Saudara,
Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi orang kaya. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi orang terkenal, menjadi orang hebat, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dipanggil untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Kalau keberhasilan, kesuksesan, materi, dan sebagainya, itu bonus yang Tuhan beri. Saudara dipanggil bukan untuk itu, tetapi saudara dipanggil untuk mengalami damai sejahtera Tuhan, supaya damai sejahtera itu saudara beritakan kepada orang lain. Karena Tuhan telah mengerjakan damai itu, karena Tuhan mengangkat dan menghapuskan dosamu, dan damai Kristus memerintah di hatimu, dan Tuhan rindu saudara bisa jadi terang bagi orang lain, di mana damai sejahtera Kristus memerintah di hati saudara, dan orang lain pun akan mengalami damai Kristus. Jadi kita dipanggil untuk mengalami damai Kristus, supaya damai sejahteranya memerintah memenuhi hati kita. Dan dikatakan, dan bersyukurlah. Jadi saudara, kita diajak untuk bersyukur ketika damai sejahtera Tuhan memerintah di hati kita. Artinya saudara, bahwa biarlah damai sejahtera itu merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita, melebihi daripada semua hal yang lain. Jangan sampai demi mengejar hal yang lain, damai sejahtera itu hilang dari dalam hidup kita. Bersyukurlah hari ini. Kalau sekalipun saudara hidup sederhana, hidup pas-pasan, ada masalah, ada tantangan dan sebagainya, namun damai Tuhan memerintah di hati saudara. Bersyukurlah, karena Tuhan yang akan memberi jalan keluar bagi setiap saudara. Ayat mas kedua saudara, tentang damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hidup kita, adalah dari Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan saudara, bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah itu lebih dari apa yang kita pikirkan, melampaui intelijensi kita, melampaui daya berpikir kita. Artinya apa saudara? Bahwa damai sejahtera Allah yang memerintah itu, sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan di sana, damai sejahtera Allah bisa bekerja di sana. Kalau berdasarkan logika saudara, bahwa jika ada masalah, damai sejahtera hilang. Jika ada persoalan, kekurangan dan sebagainya, damai sejahtera tidak ada. Tetapi jika damai sejahtera Allah yang memerintah, maka itu melampaui akal. Dia sanggup tetap tinggal di sana, memenuhi dan melimpahkan kita dengan sukacita. Jika damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Dan itu akan terjadi saudara bagi umat-umat Tuhan, jika dikatakan tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita? Jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah segala keinginan kita dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nyatakan segala keinginan kita dalam doa kepada Tuhan. Jangan dikuasai kekhawatiran kalau saudara tidak mau damai sejahteramu hilang. Tetapi kalau memang ada masalah, persoalan, tantangan, keperluan, kebutuhan dan sebagainya, jangan khawatir, tetapi nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Karena Yesus juga pernah berkata, adakah satu hasta saja yang bisa bertambah melalui kekhawatiranmu? Yesus menegaskan itu saudara untuk menyatakan bahwa tidak ada yang tambah dari kekhawatiran yang kurang banyak. Kesehatan, imun dan sebagainya bisa berkurang. Itu sebabnya jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Nyatakan segala hal dalam doa dan permohonan kepada Allah. Ayat selanjutnya saudara, tentang damai sejahtera Allah memenuhi hati kita, adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus menegaskan di sini kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, kutinggalkan bagimu. Dan dia menegaskan bahwa damai sejahteranya itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia seringkali itu semu. Seringkali itu bersifat sementara. Sukacita, kedamaian itu bisa berubah dengan seketika. Tetapi damai sejahtera Kristus yang Dia beri bagi kita, itu damai sejahtera yang bertahan sampai kepada kekekalan. Jadi saudara, jika saudara sudah mengalami damai sejahtera Kristus dalam hati saudara, hargai itu. Hargai damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati saudara. Jangan pernah gantikan dan tukarkan damai sejahtera Tuhan dengan apapun. Hargai itu di dalam kehidupan saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita adalah dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini adalah hal yang sangat berharga untuk kita pahami. Adalah di mana jika kita menerima ganjaran, ya memang ganjaran waktu diberi, waktu kita mengalaminya tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Ada teguran, ada proses, ada ganjaran yang kita terima atas kesalahan kita. Saat kita mengalaminya, itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, kata firman Tuhan. Tetapi jika kita siap diproses, kita siap menerima ganjaran untuk lebih baik, maka firman Allah menegaskan, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Jika kita siap diproses, kita siap dilatih, kita siap menerima ganjaran akibat, dan kemudian berproses menjadi lebih baik ketika masih ada kesalahan di sana sini dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Akan muncul, akan tumbuh damai sejahtera dalam hidup kita ketika kita siap diproses oleh Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah Yesaya pasal 26 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di mana ayat ini berbicara tentang damai sejahtera Tuhan. Dikatakan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan menjaga hati umatnya dengan damai sejahtera. Tuhan menjagai, Tuhan memelihara hati umat-umatnya dengan damai sejahtera. Tuhan rindu hati saya, Tuhan rindu hati saudara dipenuhi oleh damai sejahtera. Dan dikatakan di sini, umat yang bagaimana yang akan mengalami damai sejahtera saudara? Dikatakan tadi, bukalah pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Orang yang akan mengalami damai sejahtera Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang menjalani hidup benar. Tapi dia hidup menjalani hidupnya dalam kebenaran bukan hanya dalam jangka waktu tertentu, tetapi dikatakan bangsa yang hidup benar dan tetap setia. Dia hidup benar dan tetap setia. Itulah yang akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Bahkan dikatakan, sebab kepadamulah ia percaya dan juga tetap percaya apapun kondisinya. Ketika saya dan saudara tetap hidup dalam iman, tetap hidup dalam kebenaran,
tetap setia, maka damai sejahtera Tuhan akan memelihara dan memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, ayat emas selanjutnya tentang damai sejahtera Allah yang memenuhi kehidupan kita adalah dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini luar biasa menegaskan bahwa di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Saudara mau dalam hidup saudara tumbuh damai sejahtera, maka hiduplah dalam kebenaran. Karena jika saudara hidup dalam kebenaran, maka dalam hidup saudara akan tumbuh damai sejahtera. Jika di tengah keluarga saudara ada kebenaran, maka di tengah keluarga saudara akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu saudara, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, tumbuh damai sejahtera di sana, dan dikatakan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Saudara rindu hidup dalam ketenangan dan ketentraman dalam hidup saudara, maka jalanilah hidup benar. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka bagian kita adalah ketenangan dan ketentraman, dan dikatakan di sini untuk selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman itu bukan bersifat sementara, tapi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, hiduplah benar. Hiduplah benar. Ayat mas selanjutnya saudara tentang ketenangan daripada Tuhan adalah dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tiada pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa damai sejahteranya bisa terus mengalir seperti sungai yang tiada pernah kering. Kebahagiaan dari Tuhan itu bisa melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan itu akan terjadi saudara, ketika kita memperhatikan perintah-perintah Allah. Saudara, saat ini, apakah saudara sedang hidup menuruti perintah Allah? Kalau engkau hidup menuruti perintah-perintahnya, saudara menjalani perintah-perintahnya, maka damai sejahteranya akan mengalir, melimpah di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, yang merupakan ayat emas terakhir tentang damai sejahtera Allah dalam hidup kita adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, ditegaskan di sini bahwa keinginan daging adalah maut. Keinginan daging berupahkan maut. Sedangkan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita hidup menurut keinginan daging, maut yang menjadi bagian kita. Tetapi jika kita hidup menurut keinginan roh, maka hidup dan damai sejahtera menjadi bagian kita. Itu sebabnya saudara, jalani hidup kita berdasarkan keinginan-keinginan roh. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita. Biarlah Roh Kudus memimpin kita. Kita hidup berdasarkan kehendak dan pimpinan roh. Kita hidup berdasarkan keinginan roh. Maka dengan demikian saudara, kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Yaitu bahwa kita dipanggil untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera yang Tuhan beri itu melampaui segala damai sejahtera ketenangan yang bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberi oleh Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya percaya setiap kita merindukan damai sejahtera terjadi dalam hidup kita.
Apa yang menjadi bagian kita? Kita sudah belajar bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus hidup dalam keinginan roh, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap setia, dan kita memperhatikan dan menghidupi firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita semua. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat Mas Firman Tuhan, di mana kami telah belajar bahwa damai sejahtera-Mu lebih daripada apa yang diberikan dunia. Damai sejahtera-Mu Kau peruntukkan bagi kami. Dan untuk kami mengalami damai sejahtera-Mu, kami akan hidup dalam kebenaran, kesetiaan, hidup dalam firman-Mu, hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam iman. Kami akan menjalani hari-hari kami, hidup dalam kebenaran-Mu untuk kami mengalami dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hamba berdoa jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat Mas ini ya Tuhan. Jamah mereka untuk mereka mengalami damai sejahtera Tuhan di sepanjang hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa.
Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah
bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung. Karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani. Para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa
ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan, biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat, berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi, pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami.
Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.